Halo Sobat NTT, selamat datang kembali di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Pada episode kali ini, kita akan membahas perkembangan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tingkat kegemaran membaca masyarakat tergolong dalam kategori tinggi. Namun, kemampuan literasi dasarnya tergolong rendah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik. Bagaimana bisa masyarakat gemar membaca, tapi kesulitan dalam memahami, menganalisa, dan mencerna informasi? Untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Priscilla Q. Parera, SE. Selamat datang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami dan berbagi wawasan bersama Sobat NTT. Berbicara tentang literasi Ibu, berdasarkan data dari Dinas Ibu bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat ini tergolong tinggi. Namun, kemampuan literasi dasarnya itu tergolong rendah. Bagaimana Ibu menyikapi fenomena ini? Pak Fakri ya, data memang menunjukkan bahwa minat atau kegemaran membaca masyarakat di Nusa Tenggara Timur sebenarnya sudah cukup baik sebenarnya ya. Masyarakat itu memiliki kemampuan untuk membaca, Baik. terus mengakses bahan bacaan. Namun kegemaran membaca itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan literasi dasarnya. Baik. Karena literasi itu bukan hanya soal seberapa sering seseorang membaca, tetapi juga sejauh mana ia mampu memahami, menganalisa, dan mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi yang dibaca, itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tingginya tingkat kegemaran membaca itu, dalam data itu 62,05 di Oh, tahun 2020 ya, 62,05. tahun 2025 ya, Baik. Pak Fakri. Nah, itu dapat menjadi modal sosial yang sangat penting, bagi pembangunan literasi di Nusa Tenggara Timur. Tantangannya adalah bagaimana mengubah aktivitas membaca, Baik. yang bersifat kuantitatif menjadi kualitatif, pemahaman yang lebih baik gitu. Baik. Jadi tidak hanya sekedar dia membaca, tetapi dia memahami apa yang dia bacakan. Berarti Gitu. lebih dalam Ibu ya, Iya, bukan lebih hanya dalam. repetisi seperti itu ya. Iya, jadi dia isinya itu apa yang dia bacakan itu apa isinya? Baik. Itu yang lebih apa ya kita harapkan kualitas atau pemahamannya itu lebih baik ke situ. Eh, Hal ini dapat dipengaruhi juga dari, berbagai faktor, seperti kualitas bahan bacaan, Baik. terus kemampuan membaca sejak usia dini, lingkungan belajarnya sendiri, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan, masyarakat, lingkungan sosial lainnya, di sekolah, terus kompetensi pendidikannya, budaya diskusinya, Ya. apakah, anak-anak ini lebih sering diajak untuk berdiskusi ya, berdiskusi, karena, tidak hanya dia sekedar membaca, dengan berdiskusi mungkin dia, lebih menggali, apa isi dari apa yang dibacakan, hingga akses terhadap sumber informasi yang bermutu. Mungkin, seperti itu, kita harapkan jumlah bacaan atau frekuensi membaca itu, juga memperkuat literasi fungsional melalui program membaca. Baik. Pemahaman, literasi keluarga, ada literasi sekolah, pelatihan berpikir kritis, serta kegiatan literasi berbasis perpustakaan Baik. yang mendorong masyarakat untuk berdiskusi, menulis, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan. Baik. Gitu. Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa faktor bagaimana ada kesenjangan antara kegemaran membaca dengan tingkat literasi dasarnya. Tapi boleh nggak Ibu di-highlight kira-kira faktor kunci apa Ibu yang mempengaruhi adanya kesenjangan tersebut? Oke. Baik, terdapat beberapa faktor Ya. yang menyebabkan kualitas literasi masyarakat itu, belum berkembang secepat, peningkatan minat membacanya ya. Ya. Yang pertama itu kualitas dan, keragaman bahan bacaan yang tersedia. Oke. Ya, belum sepenuhnya mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis Ya. dan pemahamannya yang lebih mendalam seperti yang tadi sudah kita bahas pertama Baik. ya. Yang kedua, kemampuan membaca pemahaman yang dibangun sejak usia dini itu masih menjadi tantangan. Banyak pembaca yang sudah mampu membaca teks namun belum terbiasa menganalisis, Oke. ya, menyimpulkan dan juga apa ya, menghubungkan informasi yang diperoleh itu dari bacaan yang sudah dia bacakan. Ya. Terus yang ketiga itu budaya literasi yang belum kuat di lingkungan keluarga dan Oh, masyarakat. jadi keluarga mempengaruhi Iya, juga ya, sangat Ibu ya? sangat mempengaruhi Baik. saya pikir, karena, lingkungan utama, dari, seseorang itu adalah yang
paling terkecil adalah dalam Keluarga, keluarga. betul. Kalau dalam keluarga sudah, dibiasakan habit untuk membaca, Ya, tentu itu akan terbawa. Baik, yang keempat, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Ya, oke. di beberapa daerah terutama di wilayah yang terpencil tentunya ketersediaan, buku bacaan, Bacaan, sumber-sumber belajar itu juga mungkin, agak terbatas gitu. Yang kelima, pengaruh perkembangan teknologi dan media digital. oke. Jadi akses informasi memang semakin mudah, tetapi masyarakat cenderung mengkonsumsi informasi secara tepat dan singkat sehingga kemampuan membaca Ya, mendalamnya, itu kurang terlatih. baik. Ya, jadi apa yang ini sudah tersedia semua kan sehingga mereka hanya apa yang didapat dari situ, ya itu yang dipakai, tidak lagi menggali lebih Ya, dalam, betul. gitu. Mungkin seperti itu kalau Baik, menurut Ibu. saya. Tadi Ibu sudah menyinggung perpustakaan, Iya, Ibu. Nah, di dunia sekarang nih kan ada perkembangan digital, Ibu ya. Nah, iya, bagaimana nih peran penting perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan kaitannya dengan perkembangan digitalisasi ini, Ibu? baik. Menurut saya Pak Fakri ya, Ya, peran perpustakaan saat ini justru semakin penting penting ya. ya di Baik. era digital ini. Jika dahulu itu perpustakaan, dikenal sebagai tempat untuk menyimpan, Ya, ya toh, tempat menyimpan dan meminjam buku. Nah, kini perpustakaan bertransformasi, oke. menjadi pusat pembelajaran, pusat informasi dan juga pusat pengembangan literasi masyarakat. Baik, Kita lihat di tengah derasnya informasi dari media sosial, itu masyarakat dihadapkan pada tantangan berupa informasi yang tidak selalu akurat, ya. betul. Ada hoax, ada Ya, disinformasi ya, dan konten yang seringkali hanya dikonsumsi secara tepat tanpa proses pemahaman baik. yang mendalam, ya. Dalam konteks ini, perpustakaan memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, memilih, menggali, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke. Mungkin seperti itu ya, di NTT ini kita harapkan, eee, perpustakaan ini juga memiliki peran yang lebih luas dan masyarakat kita Baik. harapkan mereka menyadari hal itu. Iya. Tapi ini artinya apakah ada akses digital, Ibu, di perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini? Kalau untuk digital ada. Ada ya? Kita Baik. sudah, memiliki akses digital, berupa e-perpustakaan. Perpustakaan. Iya, Baik. itu. Iya. Baik, Ibu. Sekarang kita coba menggali lebih dalam Mhm, bagaimana upaya pemerintah mhm, dalam meningkatkan literasi dan mengatasi kesenjangan yang terjadi tadi. Apa mhm, saja program unggulan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mhm. untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat? Oke, baik. Pak Fakri, di Dinas, Arpus Perpustakaan itu, peningkatan kualitas literasi masyarakat itu hingga ke desa-desa dan wilayah Hmm, terpencil. baik. Itu merupakan salah satu prioritas dari Dinas ini Arpus ya, Provinsi NTT. Mengingat kondisi geografis NTT itu yang terdiri dari banyak pulau dan Ya, wilayah-wilayah yang apa ya luas berjauhan ya. dan yang sangat luas, ya kan mengembangkan berbagai program untuk mendekatkan akses bahan bacaan. Dan layanan literasi kepada masyarakat. Beberapa program unggulan yang kita jalankan itu pertama, itu transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial. Inklusif Yang sosial. kita pakai, istilahnya adalah TPBIS. TPBIS. TPBIS ya. Baik. Ya, itu program yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan literasi. Baik. Jadi, kegiatan literasi ini tidak hanya membaca buku, tetapi ada kegiatan-kegiatan, literasi, yang bersifat sosial, misalnya pelatihan keterampilan dan Oke. pengembangan ekonomi keluarga. Oh, sampai ke ekonomi Sampai keluarga, ke Ibu ya? ekonomi keluarga. Jadi Baik. kita juga melakukan hal itu. Ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah kita lakukan, yang sudah berjalan saat ini, pelatihan pemberdayaan masyarakat itu melalui pelatihan reparasi tas. Reparasi tas. Reparasi tas, Baik. sepatu, dompet, jadi Ini khusus dan untuk kerajinan anak-anak sekolah atau Tidak, untuk masyarakat masyarakat luas, luas? masyarakat luas. Menarik Jadi juga. iya, di sana bisa, dibuatkan reparasi tas, jadi, tas-tas yang, sudah tidak terpakai lagi, yang mungkin ada kerusakan dan sebagainya, direparasi menjadi, Oke, yang lebih menarik lebih dengan menarik. menggunakan bahan-bahan tenunan dan Oh, iya sebagainya. Itu iya. ada pelatihan yang kita lakukan juga. Terus ada pelatihan kelas, literasi berbasis TK, TIK. Tik. Ya, Iya. Ya itu, untuk pemuda dan pemudi pencari, kerja yang kerja. belum punya, kemampuan atau skill di TIK-nya itu. Baik. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada layanan perpustakaan, keliling.
Oh, Ya, oke. ada perpustakaan keliling, itu menjangkau sekolah, desa, komunitas, dan juga wilayah yang belum memiliki akses perpustakaan yang memadai ya, Ya, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bacaan. baik. Jadi itu ada mobil, apa ya, perpustakaan keliling berupa mobil, MPK. MPK. Ya, Baik. mobil perpustakaan keliling itu mereka nanti ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, ke TBM-TBM dan Untuk waktunya komunitas. sendiri, Ibu? Waktunya itu biasanya kadang kita jadwalkan, tetapi juga kadang-kadang ada permintaan Oh, juga. berarti Misalnya ada dari masyarakat bisa sekolah-sekolah, meminta, Ibu, ya? iya, nanti Baik, tergantung nanti, kita menyesuaikan dengan waktu, pembagian waktu yang ada, baik. seperti itu. Yang berikut juga ada penguatan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat, TBM itu TBM. istilahnya. Iya, itu melalui bantuan koleksi, pendampingan pengelolaan dan, peningkatan, buku-buku yang ada ya, Baik. buku yang ada, gitu. Terus ada program literasi keluarga dan, literasi anak usia dini. Itu menumbuhkan budaya membaca sejak dini dengan melibatkan orang tua, guru masyarakat. Nah, kegiatan yang sudah kita laksanakan ini adalah kegiatan safari literasi ke perpustakaan. Safari. Itu bagaimana, Iya. Ibu, Nah, itu teknisnya? anak-anak, kita biasanya, bersurat ke sekolah-sekolah Oke, atau bisa juga ada inisiatif dari sekolah-sekolah. Kemarin itu ada dari, TPA-TPA, baik. itu mereka, datang ke perpustakaan. Nah, itu mereka berkunjung ke sana, di sana kita menyiapkan berbagai bentuk kegiatan literasi. Oke. Jadi misalnya, kita memberikan, gambaran tentang bagaimana itu perpustakaan, manfaatnya perpustakaan. Nah, mereka juga bisa ada permainan-permainan yang bersifat, literasi dan juga bisa berkeliling melihat perpustakaan, sehingga mereka juga mengenal perpustakaan. Iya, Mereka betul, tahu, betul. karena zaman sekarang orang sudah dengan digital, tidak lagi, tahu bahwa ternyata kita punya ada, literasi secara fisik yang bisa dimanfaatkan Bisa oleh dimanfaatkan. masyarakat, gitu. Artinya ini seperti menjemput bola, Ibu, ya? Perpustakaan Betul, yang selama ini kita kenal, harusnya kita yang datang ke ruangannya, tapi betul. sekarang perpustakaan hadir di tengah Hadir, masyarakat. Seperti betul. itu. Ya. Oke. Juga ada lagi banyak kegiatan yang sudah kita buat. Ada diseminasi informasi dan kampanye gemar membaca. Kampanye gemar Gemar membaca. membaca Baik. itu ya. Itu melalui berbagai kegiatan seperti lomba literasi, bedah buku, Oke. festival literasi, bimbingan teknis dan sosialisasi literasi di berbagai daerah. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan itu menyediakan berbagai sumber bacaan fisik dan online dalam memberikan diseminasi informasi kepada masyarakat. Baik. Nah, yang berikut ada pemanfaatan perpustakaan digital. Itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan itu menyediakan aplikasi perpustakaan digital melalui e-Perpus NTT E-Perpus NTT. yang Ya. tadi sudah saya sampaikan, dan juga mempromosikan aplikasi gratis Perpusnas RI. Oh, jadi ada Ya, aplikasi nasional juga, Ibu, iya, ya? ada Oh, aplikasi oke. nasional. Baik. Ya, yang berikut ada pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas, itu melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Baik. Ya, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan yang sudah dilaksanakan itu berupa kolaborasi dengan Perpusnas RI dalam memberikan dukungan bahan bacaan bermutu melalui program hibah buku Perpusnas RI, berarti Perpustakaan ya, RI. Perpustakaan Nasional RI ya. Jadi seperti itu, beberapa program kegiatan yang, selama ini sudah dilakukan Jadi di memang kampus. ternyata banyak, Ibu, ya? Iya, banyak Programnya banyak kegiatan, sekali dan itu betul. jemput bola juga. Iya, kita menjemput bola juga. Oke. Baik, Ibu. Selanjutnya, pemerintah provinsi ini kan sedang mengupayakan bagaimana caranya pendidikan dan pembelajaran ini dilaksanakan di rumah, Ibu. Mhm, Biar lebih efektif dan relevan gitu kan. Nah, bagaimana literasi ini bisa ikut ambil bagian dalam upaya pemerintah tersebut? oke. Baik, pembelajaran di rumah itu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengerjakan tugas Ya, sekolah, terus, tidak tapi juga itu kebiasaan belajar dalam keluarga, ya. baik. Literasi dapat diintegrasikan melalui kegiatan sederhana seperti membacakan buku kepada anak, menyediakan waktu membaca bersama, berdiskusi tentang isi bacaan, mendongeng. Termasuk ya Iya, mendongeng termasuk di ternyata. Baik. dalamnya, terus menulis pengalaman sehari-hari. Dulu kita Oh, biasanya jurnal, dengan, ya, diary. Iya, diary, ya, diary, diary. diary, heeh. Oke. Terus memanfaatkan berbagai sumber informasi yang terpercaya untuk pengembangan wawasan Baik, dari keluarga. Nah, melalui kebiasaan tersebut, anak-anak itu tidak hanya belajar membaca, tetapi juga belajar memahami informasi, baik. berpikir kritis dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dilakukan. Mereka juga, lebih diajak untuk, lebih berkomunikasi, Ya.
Terus, bisa juga dengan, komunikasi yang ada mungkin hal-hal yang menjadi permasalahan itu bisa terpecahkan, Baik, baik. gitu. Dengan komunikasi yang lebih intens, dengan, membaca dan juga ada keterlibatan semua pihak tentunya itu sangat membantu. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu memandang bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan perpustakaan, tetapi juga oleh keluarga, Baik. gitu. Ya, Baik, Ibu. Jadi, berbicara tentang anak-anak generasi mhm, sekarang dan digitalisasi, mereka ini kan yang paling, apa ya, dekat dengan teknologi terkini, betul digital, dan betul. tingkat keterpaparannya ini cukup tinggi, Ibu. Ya, Mereka juga sering berselancar di media sosial. betul. Nah, bagaimana Ibu, literasi ini bisa mampu menjangkau anak-anak dengan tingkat digitalisasi yang tinggi ini? Jadi, biar mereka ini tidak hanya menjadi konsumen pasif, tapi menjadi Mhm konsumen yang aktif, dalam arti mampu mencermati, memilah, menganalisa informasi yang mereka terima. Seperti itu, mhm. Ibu. Baik, kita bagian detail literasi digital itu merupakan investasi penting ya, Baik. dalam menyiapkan generasi emas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun tingkat global. Oleh karena itu, dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu terus mendorong perpustakaan sebagai pusat literasi digital yang membantu anak-anak dan remaja mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Literasi merupakan fondasi utama dari seluruh proses pendidikan dan pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, ketika Bapak Gubernur NTT mendorong berbagai gerakan pendidikan dan pembelajaran di rumah, literasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan tersebut. Ya, pembelajaran di rumah tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengerjakan tugas sekolah, tetapi juga membangun kebiasaan belajar dalam keluarga. Jadi literasi dapat diintegrasikan melalui kegiatan sederhana seperti membacakan buku kepada anak, Baik. terus menyediakan waktu membaca bersama, berdiskusi tentang isi bacaan, mendongeng. Ya, Ya, mendongeng itu jadi salah satu bentuk dari literasi dalam keluarga. Terus menulis pengalaman sehari-hari yang tadi ya, disebutkan, menulis jurnal, diary ya, diary. jurnal atau diary, terus hingga memanfaatkan berbagai sumber informasi yang terpercaya untuk menambah wawasan keluarga. Melalui kebiasaan tersebut, anak-anak tidak hanya belajar membaca, tetapi mereka juga memahami informasi. Mereka Ya, bisa berpikir kritis, berkomunikasi, dan juga memecahkan masalah. Ya, di sisi lain keterlibatan orang tua dalam aktivitas literasi itu, akan sangat memperkuat ya, ekosistem betul. pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya anak secara, optimal. Nah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT memandang bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan perpustakaan, tetapi juga oleh keluarga. Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan literasi keluarga sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan budaya belajar sepanjang hayat di NTT. Eee, jadi kami melihat, literasi itu sebagai roh dari gerakan jam belajar masyarakat, ya, Oke. yang sedang didorong oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu belajar di rumah itu perlu diisi dengan aktivitas yang membangun budaya membaca, berdiskusi, dan belajar bersama keluarga. Jadi dengan demikian gerakan ini tidak hanya meningkatkan waktu belajar anak, tetapi juga membentuk karakter Oke. dari anak itu sendiri sehingga dengan karakter itu pembelajar sepanjang hayat yang menjadi modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Ibu, Timur. selain pemerintah, siapa saja Mhm. pihak yang bisa terlibat dalam membangun ekosistem literasi kita? Oke, baik, tentunya, dalam pembangunan literasi ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya. Ya, Literasi itu sebenarnya satu ekosistem sebenarnya, baik. yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak secara bersama-sama. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan literasi di NTT itu sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Baik. Ya, pihak pertama yang memiliki peran sangat penting adalah keluarga tentunya, ya Pertama kan. itu ya, Pertama itu pasti keluarga. keluarga. Betul. Keluarga merupakan lingkungan belajar pertama bagi anak-anak, Baik. gitu. Budaya membaca, berdiskusi, dan belajar dibangun di rumah akan menjadi fondasi utama bagi perkembangan literasi anak. Baik. Terus selanjutnya adalah satuan pendidikan dan para guru yang berperan dalam membangun kemampuan membaca, Baik. memahami, berpikir kritis, dan juga, menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Baik. Itu di sekolah-sekolah tentunya ya. Yang berikut perpustakaan, taman bacaan masyarakat,
komunitas literasi, terus pegiat literasi, perguruan tinggi, Oke. media massa juga, Oh, media massa iya, juga. dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pemerintah kabupaten kota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya literasi di masyarakat tentunya. Nah, kolaborasi yang ideal antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai desa, kelurahan, ada Pokja Bunda Literasi, ada Oke. Pokja Bunda PAUD, PKK, BUMD, BUMN, pegiat literasi, TBM, dan sebagainya. Ini adalah kolaborasi yang berbasis peran dan juga keunggulan dari masing-masing stakeholder ya. Pemerintah itu berperan sebagai regulator dan fasilitator. Baik. Sekolah dan perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas. Nah, perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat. Komunitas sebagai penggerak di tingkat akar rumput ya Baik. tentunya. Sedangkan media sebagai penyebar informasi dan edukasi publik. Sedangkan masing-masing stakeholder dapat memberikan dukungan melalui program dan tanggung jawab di bidang literasinya masing-masing tentunya. Terus jika seluruh elemen tersebut bergerak secara sinergi, maka pembangunan literasi tidak hanya menjadi program pemerintah tentunya, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang Oke. tumbuh dari masyarakat dan juga untuk masyarakat tentunya. Baik, literasi itu tanggung jawab bersama, Ya. sehingga selain pemerintah, keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas literasi, perguruan tinggi, media, dunia usaha, organisasi, keagamaan, dan pemerintah kabupaten kota memiliki peran yang sama pentingnya Baik. dalam peningkatan literasi ya yang ada di masyarakat. Baik. Gitu. Artinya memang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Betul, Dan ketika kolaborasi itu telah terjalin dengan baik, akan menjadi gerakan sosial. betul. Seperti itu ya, Ibu ya. Jadi Ya, otomatis literasi ini menjadi kebutuhan kebutuhan masyarakat. masyarakat. Seperti itu. Baik, Ya, Ibu. Pertanyaan terakhir, Ibu. ya, Eh, apa pesan Ibu untuk masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur? baik. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah jadikan membaca dan belajar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca buku, tetapi kemampuan memahami dunia, mengambil keputusan yang tepat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Baik, Sobat NTT, dari diskusi bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita belajar bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca buku, tetapi kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan membangun masa depan yang lebih luas. Kemajuan di NTT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia juga. Dan semua itu berawal dari budaya literasi yang tumbuh di rumah, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Priscila selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas wawasan dan inspirasinya. Dan terima kasih kepada Sobat NTT yang telah menyaksikan episode kali ini. Salam literasi, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia.